Baik, judul proyek yang kami ambil yaitu Sistem Pendaftaran Online Pasien pada Puskesmas Maruangin, Kota Palopo. Adapun masalah atau kebutuhan yang melatar belakangi pembuatan sistem kami yaitu yang pertama ada pendaftaran pasien yang masih manual sehingga mengharuskan pasien datang langsung dan mengantri, yang menyebabkan ada antrian panjang dan kepadatan di ruang tunggu, waktu tunggu yang lama terutama di jam-jam sibuk, kemudian ketidaknyamanan bagi pasien, khususnya lansia, ibu hamil dan penyandang disabilitas. Kemudian ada resiko penyebaran penyakit menular karena kerumunan. Kemudian yang berikutnya ada pencatatan manual rawan kesalahan dan kehilangan data. Yang selanjutnya itu karena kebutuhan akan digitalisasi mendesak untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan sesuai arahan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Kemudian tujuan kami untuk pengembangan sistem ini yaitu yang pertama menyediakan sistem pendaftaran online agar pasien bisa mendaftar dari rumah tanpa harus datang ke puskesmas terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kita bisa meminimalkan antrian dan ruang tunggu di tempat pelayanan. Kemudian mempercepat dan meningkatkan akurasi pencatatan data pasien dan mendukung transformasi digital layanan publik di sektor kesehatan lokal. Adapun manfaat yang dapat dirasakan bagi masyarakat dan instansi pemerintahan yaitu yang pertama bagi masyarakat lebih mudah dan cepat mendaftar ke puskesmas, kemudian mengurangi waktu tunggu dan antrian fisik, kemudian meningkatkan kenyamanan terutama bagi kelompok rentan, lansia, ibu hamil dan disabilitas, kemudian yang berikutnya mendapatkan informasi layanan secara real time. Kemudian manfaat bagi instansi atau pemerintah yaitu yang pertama beban kerja staf administrasi menjadi berkurang, data kunjungan pasien tersimpan lebih rapi dan akurat, mempermudah laporan, audit dan pengambilan keputusan berbasis data, mendukung integrasi sistem yang lebih luas seperti rekam medis dan rekam medis elektronik dan layanan BPJS hingga pelaporan epidemiologi. Analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, pengguna sistem. Di pengguna sistem ada pasien dan tenaga medis. Pasien mengakses sistem untuk melakukan pendaftaran secara online, melihat jadwal kunjungan dan mendapatkan nomor antrian. Kemudian tenaga medis atau sebagai admin atau pengelola permintaan pendaftaran mengelola data pasien, melihat daftar antrian, menyetujui dan menolak permintaan pendaftaran online, melihat jadwal pasien yang telah mendaftar. Kemudian yang kedua ada proses utama dalam sistem, yaitu pemilihan jadwal kunjungan, pengecekan status permintaan seperti ditolak, diterima, atau pending. Pasien dapat melihat riwayat pengajuan diri berdasarkan NIK, penerbitan nomor antrian otomatis secara atau setelah permintaan daftar disetujui oleh admin, pendaftaran dan login petugas puskesmas sebagai admin secara online, penyimpanan dan pengelolaan data kunjungan, pembuatan laporan kunjungan untuk manajemen. Kemudian yang ketiga itu ada input system. Di input system ini ada 3 yaitu data identitas pasien atau nama, NIK, alamat, poli. Kemudian yang kedua pilihan tanggal dan waktu kunjungan. Yang ketiga informasi login petugas sebagai admin atau user dan password. Dan yang keempat itu output system. Bukti pendaftaran berupa nomor antrian dan jadwal kunjungan, tampilan jumlah antrian mulai dari yang belum disetujui, ataupun ditolak. Data kunjungan pasien untuk keperluan manajemen, laporan rekap kunjungan pasien. Lanjut ke fitur-fitur utama aplikasi. Yang pertama itu formulir pendaftaran online untuk pasien, yaitu pasien dapat mengisi data diri dan memilih tanggal serta poli tujuan untuk mengajukan pendaftaran secara mandiri. Kemudian yang kedua, pemilihan jadwal kunjungan, yaitu pasien dapat memilih tanggal dan waktu kunjungan sesuai ketersediaan layanan. Yang ketiga, pemeriksaan status permintaan pendaftaran, yaitu pasien dapat memantau status pengajuan pendaftaran apakah disetujui, ditolak, atau pending. Kemudian yang keempat, riwayat pengajuan pasien berdasarkan NIK, yaitu pasien dapat melihat riwayat semua pengajuan kunjungan terdahulu. Yang kelima, penerbitan nomor antrian otomatis, yaitu sistem akan memberikan nomor antrian secara otomatis setelah permintaan disetujui oleh petugas. Yang keenam, login admin atau tenaga medis atau petugas puskesmas, yaitu admin dapat login untuk mengakses panel pengelolaan permintaan pendaftaran. Yang ketujuh, pengelolaan permintaan pendaftaran oleh admin, yaitu admin dapat melihat daftar permintaan pasien dan memutuskan untuk menyetujui atau menolak. Yang kedelapan, manajemen jadwal kunjungan dan data pasien, yaitu admin dapat melihat jadwal pelayanan pasien dan mengelola data kunjungan harian. Yang kesembilan, laporan dan rekap kunjungan pasien, yaitu sistem menyediakan laporan jumlah kunjungan berdasarkan tanggal dan status untuk kebutuhan manajemen. Dan yang ke-10, dashboard admin dan statistik antrian, yaitu menampilkan informasi jumlah pengajuan yang belum disetujui, dan ditolak secara real time. Arsitektur sistem dan teknologi yang digunakan. Yang pertama, arsitektur aplikasi. Aplikasi ini dibangun menggunakan pendekatan arsitektur client server berbasis web dengan pemisahan antara muka pengguna atau front end, pemrosesan data atau back end, dan penyimpanan data atau database. Rinciannya adalah untuk front end digunakan oleh pasien dan admin untuk berinteraksi dengan sistem melalui browser. Teknologi yang kami gunakan yang pertama adalah HTML untuk struktur halamannya, CSS untuk tata letak dan desain tampilan, JavaScript untuk interaksi halaman seperti validasi form dan dynamic content. Yang keempat yaitu Bootstrap untuk responsivitas dan desain antarmuka yang rapi. Nah, fungsinya yaitu menyediakan halaman pendaftaran pasien, login admin, daftar antrian, status penerimaan, dan lain-lain. Selanjutnya untuk back-end-nya, logika aplikasi dan pemrosesan data. Berfungsi memproses permintaan dari pengguna dan menggabungkan data dengan database. Teknologi yang digunakan
digunakan di sini adalah PHP, bahasa server-side utama untuk logika aplikasi. Fungsinya memproses input dari form, menangani login dan autentikasi admin, menyimpan, membaca, dan memperbarui data dari atau ke database. Selanjutnya, database-nya menyimpan semua data yang dibutuhkan oleh sistem. Teknologi yang kami gunakan yaitu MySQL, sistem manajemen berbasis data relasional. Fungsinya menyimpan data pasien, data permintaan pendaftaran, status persetujuan, nomor antrian, dan riwayat kunjungan. Server Development Environment. Di sini kami menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor dan platform pengembangan utama untuk menulis dan mengelola kode proyek. Selanjutnya ada exam untuk menjalankan server lokal seperti Apache dan MySQL. Nah, selanjutnya di sini ada flowchart untuk aplikasi yang kami buat. Di sini yang pertama mulai. Nah, setelah mulai itu kami langsung masuk ke beranda. Nanti di beranda ada beberapa navigasi untuk menuju halaman selanjutnya. Ada daftar antrian, cek ajuan, riwayat, dan admin. Nah, di sini dapat dilihat untuk di daftar antrian itu aksi selanjutnya yaitu pasien melakukan input data diri. Selanjutnya pengajuannya diproses. Nah, jika pengajuannya sudah diproses, nanti bisa langsung selesai atau kembali ke halaman beranda lagi. Selanjutnya di sini ada cek ajuan. Nah, di cek ajuan itu pasien melakukan input NIK. Nah, setelah melakukan input NIK, tampil status ajuan. Nah, untuk status ajuannya di sini ada diterima, ditolak, dan pending. Selanjutnya ada riwayat. Nah, di riwayat ini juga pasien melakukan input NIK untuk menampilkan riwayat daftar pasien. Yang terakhir di sini ada admin. Untuk di halaman admin ini langsung menuju ke halaman login admin. Kalau sudah punya akun langsung login. Nah, kalau sudah login langsung ke beranda admin. Kalau belum punya akun, kita melakukan registrasi dulu. Setelah registrasi langsung masuk juga ke beranda admin tanpa melakukan login ulang. Nah, untuk di beranda admin ini ada yang pertama yaitu cek permintaan. Di sini nanti untuk daftar antrian yang sudah dilakukan oleh pasien akan masuk ke cek permintaan. Nah, di cek permintaan ini, admin bisa melakukan dua aksi, yaitu menolak dan menerima permintaan dari pasien. Selanjutnya, kalau permintaan itu disetujui, status pasien itu nanti disetujui tampil di status ajuan. Nah, status ajuan tadi ini tampil di cek ajuan yang dicek oleh pasien. Nah, kalau status pasien ditolak juga nanti akan tampil status ajuan pasien ditolak. Nah, selanjutnya ada cek laporan. Ini seperti riwayat pasien nanti muncul data riwayat pendaftaran semua pasien. Selanjutnya ada lupa password dan ganti password jika admin lupa password, dan yang terakhir ada logout. Ini merupakan tampilan interface dari pendaftaran antrian online di Puskesmas Maruangin Kota Palopo. Nah, di sini pasien bisa mengakses beberapa fitur di antaranya yaitu daftar antrian, cek ajuan, dan juga riwayat. Di sini juga tersedia beberapa pilihan poli yang ingin didaftarkan oleh pasien. Di antaranya ada poli umum, poli gizi, poli kesehatan ibu anak, poli gigi, poli imunisasi, dan poli PTM atau poli penyakit tidak menular. Nah, di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan sebagai pasien yang ingin mendaftar di poli gigi. Baik, langsung saja kita masuk ke menu daftar antrian. Kemudian masukkan nama lengkap. Masukkan NIK. Kemudian masukkan alamat lengkap. Kemudian kita pilih poli gigi. Nah, di sini tanggal periksaannya kita bisa masukkan tanggal hari ini atau tanggal esok hari. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mendaftar di hari esok yaitu tanggal 16. Kemudian kita klik yang ajukan daftar. Kemudian setelah itu pendaftaran berhasil dan sisa menunggu persetujuan dari admin. Kemudian database yang kita masukkan tadi akan masuk di database Puskesmas di bagian antrian. Nah, di sini harusnya itu pending karena admin belum menyetujui antrian yang sudah kita ajukan tadi. Kemudian kita akan masuk kembali ke halaman beranda. Di sini kita mau cek ajuan kita itu udah disetujui admin atau belum. Nah, di sini kita masukkan NIK. Nah, ini dia ada pop-up yang informasi yang berisi pasien atas nama Ninyoman Merianti dengan NIK sekian untuk poli gigi. Ajuan pendaftaran online pada hari ini sedang menunggu persetujuan dari admin. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal menuju persetujuan dari admin. Di sini kita login sebagai admin. Di sini kita buat akun terlebih dahulu. Nah, kita isi biodatanya terlebih dahulu juga. Kita masukkan nomor pegawai. Kemudian kita daftar. Ini merupakan tampilan dashboard admin. Di sini username yang sedang login. Kemudian di sini ada daftar pengajuan. Nah, yang di atasnya itu status pengajuan yang terhubung sama database. Bisa kita lihat. Atas nama Mita, statusnya sudah diterima. Kemudian Ninyoman Merianti, statusnya itu masih pending. Kemudian kita bisa cek ajuan. Di sini kita masukkan NIK-nya. Kemudian kita cek status ajuan. Oke, statusnya itu masih sedang menunggu persetujuan admin.
Kemudian kita ke riwayat. Di sini kita masukkan nick-nya. Kita lihat riwayatnya. Nah, di sini statusnya itu masih pending atas nama Ninyoman Merianti. Kemudian kita ke admin kembali. Kita ke daftar pengajuan. Nah, di sini kita terima. Kemudian kita kembali ke cek ajuan. Di sini kita masukkan nick-nya. Kemudian kita cek status ajuannya. Oke. Nah, statusnya sudah diterima, nomor antriannya itu 2. Kemudian kita ke riwayat. Kita masukkan nick-nya. Kita lihat riwayat. Nah, statusnya itu sudah berubah, yaitu diterima dengan antrian nomor 2. Kemudian kita masuk ke admin lagi. Oke. Nah, daftar pengajuannya itu sudah kosong. Kemudian yang diterima itu sudah 2 antrian. Kemudian kita ke riwayat pengajuan. Nah, bisa kita lihat atas nama Ninyoman Merianti, statusnya itu sudah diterima dengan antrian nomor 2. Kemudian di sini ada atas nama Mita, statusnya diterima antrian nomor 1. Nah, oke, di sini saya akan menampilkan kerja aplikasi kami untuk bagian ubah kata sandi dan lupa kata sandi bagi admin. Di sini saya sudah login di admin Mita. Selanjutnya di sini saya langsung saja ke ubah kata sandi. Nah, pertama di sini kita memasukkan password lama kita. Selanjutnya di sini kita konfirmasi password baru. Setelah itu klik ubah password. Nah, password berhasil diubah. Anda akan diarahkan ke halaman login. Nah, di sini dia langsung terarah kembali ke halaman login. Nah, oke, di sini kita langsung masuk saja menggunakan username kita dan password baru. Nah, oke, di sini kita sudah masuk. Nah, tadi kita sudah untuk ubah kata sandi. Ubah kata sandi ini jika kita mengingat password kita yang lama, lalu kita mau mengubah ke yang baru. Nah, kalau kita tidak mengingat password kita yang lama, kita bisa lupa kata sandi. Nah, di sini kita memasukkan username. Username-nya tadi admin 333. Untuk nomor pegawainya di sini 22044111234. Untuk nomor pegawai kita bisa lihat di database di sini atau tadi juga muncul di halaman dashboard admin. Langsung kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita masukkan password baru yang kita inginkan. Di sini saya memasukkan 123. Lalu kita konfirmasi password baru, lalu klik simpan. Nah, di sini password berhasil di-reset, silakan login kembali. Kita klik login ini. Lalu kita masuk menggunakan passwordnya, lalu kita login. Nah, oke, ini untuk ubah kata sandi dan lupa kata sandi. Untuk dashboard admin di sini ada nama admin yang sedang login, username-nya dan nomor pegawainya. Selanjutnya di sini langsung saja kita logout adminnya. Lalu di sini ada evaluasi dan rencana pengembangan. Yang pertama yaitu beberapa hambatan yang dialami oleh kelompok kami selama mengembangkan proyek ini. Yang pertama yaitu kurangnya dokumentasi teknis saat awal pengembangan. Beberapa proses awal belum terdokumentasi dengan rapi, sehingga menyulitkan saat melakukan evaluasi atau perbaikan. Selanjutnya masih adanya ketergantungan terhadap template pihak ketiga. Mengadaptasi template HTML dan PHP dari pihak ketiga butuh waktu karena perlu penyesuaian struktur dan fungsi agar sesuai dengan kebutuhan sistem Puskesmas. Selanjutnya yaitu karena proyek dikerjakan secara tim kecil, proses coding, testing, dan dokumentasi dilakukan bergantian sehingga butuh lebih banyak waktu dan energi. Lalu, waktu pengerjaan yang cukup singkat menyebabkan beberapa modul belum bisa diimplementasikan secara maksimal, sehingga harus dilakukan penyederhanaan pada beberapa fitur. Selanjutnya, desain antarmuka pengguna belum maksimal secara estetika karena keterbatasan pengalaman dalam penguasaan UI dan UX, sehingga tampilan hanya difokuskan pada fungsionalitas dasar. Lalu yang terakhir yaitu kesalahan kecil dalam nama kolom, tipe data, atau koneksi menyebabkan error yang butuh debugging berkali-kali untuk perbaikan. Yang kedua, di sini ada saran dan rencana pengembangan lanjutan. Yang pertama, integrasi dengan sistem antrian langsung di lokasi menggunakan QR Code atau scanning saat pasien datang. Lalu, notifikasi melalui email atau WhatsApp untuk memberitahu pasien tentang status permintaan pendaftaran dan jadwal kunjungan. Yang ketiga, fitur filter dan pencarian pada halaman admin untuk memudahkan tenaga medis dalam mencari data berdasarkan tanggal atau poli. Selanjutnya ada pengembangan mobile friendly design atau versi aplikasi Android dengan Meet App Inventor atau Flutter. Lalu rekap otomatis dalam bentuk PDF atau Excel untuk keperluan laporan ke Dinas Kesehatan. Yang terakhir ada integrasi dengan sistem rekam medis elektronik atau IML agar lebih terhubung dengan data penanganan pasien. Yang terakhir di sini ada kontribusi kelompok. Untuk ketua kelompok kami dengan NIM 22044111115 dengan nama Nur Syamitra Ahmad, kontribusinya membantu membuat alur sistem dan ide fitur yang dibutuhkan.
membuat struktur database, tabel pasien, antrian, dan pendaftaran, menulis kode PHP untuk proses simpan data dan antrian, menyambungkan form ke database, mengetes sistem dan memperbaiki error. Selanjutnya, diskusi dan kerja tim bersama anggota lain. Untuk anggota pertama ada Nyoman Merianti dengan NIM 22044111092. Pertama, mendesain tampilan halaman dengan HTML, CSS, dan Bootstrap, membuat halaman login admin, mendaftaran pasien, dan daftar antrian. Ketiga, menambahkan fitur tampilan status penerima, yaitu di sini ada pending, disetujui, dan ditolak. Selanjutnya, membantu menyambungkan halaman dengan back-end. Lalu, menulis dokumentasi dan menyusun laporan. Terakhir, diskusi dan kerja tim bersama anggota lain. Lalu, untuk anggota kedua ada Lisa Amelia Rahman dengan NIM 22044111110. Yang pertama, menulis bagian laporan seperti latar belakang, tujuan, dan analisis sistem, membuat flowchart alur sistem, membuat fitur riwayat pengajuan berdasarkan NIK, mengetes sistem, dan memberi masukan untuk perbaikan, menulis dan merapikan laporan akhir, diskusi, dan kerja tim bersama anggota lain.